Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Welcome December. It's so fast. Waktu berjalan sangat cepat saudaraku. Kita akan masuk dalam satu seri firman Tuhan yang baru ya. Di bulan Desember ini saudaraku. Dan saya sangat excited saudara. Restoration is coming. Pemulihan telah datang. Pemulihan itu sedang datang. Dia datang. Jangan pernah lupakan ini. He is the God of restoration. Dia Tuhan yang keahlian utamanya memulihkan. That is Him. Itu yang dia kerjakan. Yang saya percaya saudaraku bulan Desember ini jadi bulan pemulihan. Dijadikan atas hidupmu. Lebih dulu saya akan ajak saudara melihat ya. Apa sih itu restorasi? What is restoration? Apa itu pemulihan? Pemulihan itu ketika sesuatu yang tadinya sudah rusak saudaraku, diperbaiki jadi indah kembali. Adakah yang rusak dalam kehidupanmu? Sesuatu yang mungkin sudah retak. Diperbaiki jadi indah. Apa itu restorasi? Sesuatu yang pernah hilang dalam hidupmu dikembalikan. Itu restorasi. Apa itu restorasi? Sesuatu yang sudah rusak. Disatukan, jadi utuh kembali. Itu restorasi. And don't feel bad about it. Jangan merasa, aduh pastor saya sejelek itu ya. No. Semua orang di sini butuh pemulihan. Bahkan saya butuh dipulihkan. Tahukah saudara sebelum firman ini saya bawa buat saudara, this is for me. Jadi don't feel bad about it. Jangan pernah berpikir, aduh pastor 2025 ini ya saudaraku, personally buat saya pribadi saudaraku, this is a unique year. Ini tahun yang sangat unik. Things happen. Ada hal-hal yang terjadi yang seringkali gak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita harapkan. Bahkan sebagian dari saudara maybe, just maybe. Saudara make mistake. Foolish mistake, kesalahan bodoh saudaraku. Yang sampai akhirnya menyeret kesehatan saudara. Saya nggak tahu, tanpa saudara sadari tiba-tiba saudara cek dan things happen. Sesederhana nggak bisa disiplin, sesederhana nggak bisa memanage dengan baik kesehatan apa yang kita makan, memanage waktu dengan baik. Sebagian mungkin yang terdampak terseret adalah finance, your finance. Sesederhana sebenarnya simple loh. Karena nggak bisa manage, nggak bisa nahan diri. Akhirnya besar pasak daripada tiang. Awalnya sih it looks okay, rasanya masih okay pastor, masih ke handle. Tapi oke sampai nggak oke. Akhirnya saya nggak tahu ya saudaraku, dalam nama Yesus kalau ada di tempat ini yang engkau terkena pinjol, saya perkatakan segera selesaikan. Keluar. Jangan terus-menerus terseret di sana. Ada sebagian dari saudara akhirnya berdampaknya ke pernikahan. Foolish mistake. Apa sih gara-gara kebodohan kita sendiri gitu. Tapi hari ini saya mau mengingatkan. I know. Saudara tahu bahwa He is the God of restoration. But just in case saudara lupa. Saya ingin mengingatkan kembali. He is the God of restoration. Dia mau memulihkan saudara.
Sebelum saya masuk firman ini lebih lanjut ya saudara, boleh nggak saya ambil waktu? Angkat tangan kanan saudara, taruh di atas kepala saudara seperti ini. Saya deklarasikan atas kehidupan saudara, apa yang pernah rusak diperbaiki kembali. Apa yang sempat hilang dikembalikan. Apa yang pernah hancur dipulihkan kembali. Jadi. Aminnya boleh yang paling keras. Desember ini saudara, truly sejujurnya saudaraku. Waktu saya buka, saya persiapan, I'm amazed. Saya tahu bukan satu kebetulan. Ini rema saudara. Ini jadi bulan pemulihan. He's preparing your heart. Hati yang tadinya udah sempat keras. Hati yang tadinya udah sempat luka, udah sempat kaku. Akhir tahun ini, He's preparing your heart. Dilembutkan kembali. Dilembutkan kembali. Sehingga nanti 2026, you start anew. New season. New beginning, saudara. Yang jadi masalah, mungkin sebagian dari saudara bertanya-tanya, Pastor, apa masih bisa? Apa mungkin? Saya udah kayak gini loh, Pastor. Apa Tuhan masih mau? Hari ini boleh saya kasih kabar baik, saudara. He's not only willing, Tuhanmu bukan cuma mau. Dia mampu. In case saudara tanya sama saya, Pastor buktinya apa? Tuhan mau pulihkan hidup saya, mana buktinya? Boleh saya kasih jawaban because this is a good question, saudara. Natal itu bukti terbesar keseriusan Tuhan memulihkan manusia. Enggak ada bukti yang lebih besar dari itu. He is serious. Kalau saudara mau tahu seberapa serius Tuhanmu memulihkan manusia, Pak, 2000 tahun yang lalu dia utus anaknya lahir ke dunia ini. Itulah yang saudara hari ini sebut sebagai Natal. Dan karena anaknya lahir ke dunia ini, jembatan itu yang tadinya sudah rusak, disambung kembali. Memungkinkan manusia didamaikan lagi dengan Allah. Saya ingin katakan ini kepada saudara. Kalau dia lakukan 2000 tahun yang lalu, hari ini he is still in the same business. Dia masih mengerjakan. Sepandai-pandainya engkau, you can fake it, you can hide it. Saudara boleh duduk dan as though nothing happen, tapi dia akan cari nih. Satu persatu dia cari. Hari ini saya tahu ya saudaraku, even ada sebagian dari saudara yang you hide, engkau sembunyi. Tuhan akan temukan hari ini. He will fix it. Dia akan pulihkan, dia akan kerjakan hatimu. Dia akan mulai satu demi satu saudaraku. Dia sedang kerjakan. Ada di sini, boleh saya tanya nggak Bapak Ibu? Ada di sini orangnya yang saudara mau memperbaiki sepatu yang rusak, saudara bawa ke tukang jam. Ada. Ini ada anak-anak di depan. Kalau sepatunya koko, kalau sepatunya rusak, dibawa kemana? Toko sepatu, anak-anak aja tahu. Kalau sepatu rusak, saudara bawa ke tukang sepatu. Kalau jam rusak, saudara bawa ke tukang. Nah, kalau yang rusak hatinya, tukangnya siapa? Ada raja di atas segala raja. Dia kreator. Dia yang menciptakan. Dia tahu sampai yang paling dalam. Oh, you can hide it. But never too long. Gak akan pernah bisa terlalu lama. Satu kali ada sebuah cerita yang sangat terkenal saudaraku.
Ada seorang bapak mengendarai mobilnya, tengah jalan mobilnya mogok, macet. Dia berusaha untuk memperbaiki, dia keluarkan semua manual, semua ilmu yang dia tahu, dia berusaha untuk memperbaiki mobilnya. Puji Tuhan saudara, sekian lamanya mobil itu nggak bisa diperbaiki, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak yang sudah cukup tua. Dia lihat bapak ini butuh bantuan, bapak tua ini turun dari mobilnya. Dia turun, dia samperin si bapak ini, saudaraku, dia tanyakan ada yang bisa saya bantu. Ini mobil rusak, mobilnya nggak bisa diperbaiki. Saya dari tadi udah nyoba nggak bisa terus gitu. Bapak tua ini ngomong dengan sederhana, boleh nggak saya bantu? Pak, ini mobil bukan mobil gampang, ini mobil susah loh. Dari tadi aja saya yang punya mobil ini aja berusaha betulin nggak bisa terus gitu. Bapak ini cuman diam, dia kerjakan saudaraku, tangannya terus gerak, dia kencengin, dia iniin satu-satu, dia terus saudaraku, dia kerjakan sampai tiba-tiba dia starter saudaraku dan brum 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 bunyi. Anak muda ini saudaraku, bapak tadi itu kaget gitu. Pak, saya aja yang punya ini mobil, nggak bisa memperbaiki ini mobil. Apa rahasia Bapak? Dia senyum saudaraku. Bapak ini tersenyum. Dia ngomong, perkenalkan, saya Henry Ford, pencipta mobilmu. Engkau sendiri tidak tahu apa yang harus kau lakukan terhadap dirimu. Kadang kita terhadap diri kita sendiri don't know what to do. But don't worry. He knows. He knows what to do. He is still in the business. Dia masih mau mengerjakan dan memulihkan setiap bagian yang rusak dan hancur dalam hidupmu. Tapi kalau dia mengerjakan ini saudaraku, pemulihan itu harus dimulai dari dalam dulu. Dari internal dulu. What do you mean, Pastor? Oke, keuangan, pekerjaan itu eksternal. Sepakat ya. Bisnis itu eksternal. Bahkan saudaraku, pernikahan, keluarga itu eksternal. Pastor, apakah Tuhan gak mau memulihkan keuangan saya? Of course, He is into it. Tapi saudara, kalau serakahnya tidak berubah, gak bisa nahan dirinya gak berubah, dikasih berapa habis terus Pak. Tuhan gak akan bisa kerjakan sebelum dia kerjakan internalnya dulu. Yang sepakat katakan amin. Pastor, apakah Tuhan gak mau pulihkan pernikahan saya? Of course, He is into it. Mujizat pertama yang Yesus kerjakan, itu mengubah air jadi anggur. Sepenting itu keluarga buat dia. Apa Tuhan tidak mau pulihkan saya? Of course, Tuhan mau. Tapi dengar ini saudara, kalau lukamu sendiri yang di dalam belum selesai, even if you say sorry, dengan luka yang masih begitu ternganga, kalau itu tidak dipulihkan terlebih dulu, trauma-trauma masa lalumu, yang ada dalam pernikahan, engkau akan terus menuntut. Yes, hari itu bisa selesai. Tapi again and again akan terjadi lagi yang berikutnya. Engkau butuh yang pertama, bukan orang lain. Seberapapun rumit masalah saudara, mungkin sampai saudara ngomong, Pastor saya udah gak tahu nih, ujung pangkal masalah saya ini ada di mana, udah gak ngerti lagi. Boleh gak sih Bapak Ibu, let Him start with you. Not your wife, not your parents. Let Him start with you. Karena pemulihan itu harus internal dulu.
Dari dalam dulu dipulihkan, baru dia bisa kerjakan satu persatu, yang berikutnya dia tata satu persatu. Tetapi kabar baiknya, dia mau memulihkan bahkan yang sempat hilang. Karena kadang kita bahkan gak sadar loh. Satu kali ya saudara terjadi, ditemukan satu penemuan terbesar di sepanjang sejarah kekristenan. Gulungan roll kitab yang disebut The Dead Sea Scroll. Tahun 1947, saudaraku, nanti saya ceritakan kepada saudara why, kenapa ini dianggap sebagai penemuan terbesar, salah satu penemuan terbesar di sepanjang sejarah kekristenan. The Dead Sea Scroll, saudaraku, ditemukan di 1947 secara kebetulan oleh seorang anak penggembala di Qumran, saudara, dari suku Badui. Sorry. Betul. Dari suku Badui, saudaraku. Namanya adalah Muhammad Edip. Supaya saya nggak salah ya, saudara, karena ini kan sesuatu yang fix gitu. Anak ini sedang mencari dombanya yang hilang. Dicari-cari nggak ketemu sampai dia cari di gua-gua di atas gunung itu. Awalnya itu simple karena saking nggak ketemu-temu, dia itu ngambil batu. This is how amazing God is. Dia ngambil batu iseng dilempar ke lubang gua. Kok bunyi kling-klang. Dia kaget. Guanya kayak gini saudaraku. Nggak sesederhana yang saudara pikirkan, ya dicari. Lah gua kayak gini saudara. Dia kaget saudara. Dia ambil batu lagi, dia lemparkan, bunyi lagi. Kling-klang. Seolah-olah kayak tembikar pecah gitu. Akhirnya dia ajak temannya saudaraku, dia masuk ke dalam lubang-lubang gua ini. Ditemukanlah di dalam lubang itu sebuah tembikar saudaraku yang di dalamnya adalah The Dead Sea Scroll. Anak ini tidak tahu bahwa dia dipakai Tuhan untuk menemukan skrip yang usianya udah ribuan tahun. The Dead Sea Scroll, saudaraku, di dalam gua-gua itu hampir seluruh kitab perjanjian lama ditemukan. Kecuali Esther. Tapi hampir semuanya ditemukan saudara. Ini usianya udah ribuan tahun. Hebatnya ini yang saya mau ngomong sama saudara. Bahkan saudaraku Yesaya, kitab Yesaya itu dalam gulungan lengkap. This is what is amazing saudaraku. Alkitab yang kau baca hari ini 99% persis sesuai dengan tulisan awalnya. And there is proof. Pastor kok 99%, sisa 1%-nya gimana? Jangan salah, 1% bukan berubah, tetapi penyesuaian bahasa. So the Bible you have right now, itu sama persis dengan sebagaimana awalnya dia ditulis oleh penulis aslinya. Dan itu dipertahankan saudaraku. Tahukah saudara, kalau manusia aja dipakai Tuhan menemukan yang hilang, ketidaksengajaan Tuhan bisa pakai. Saudara kenal gak siapa Tuhanmu? Lukas, yuk kita baca. Pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. That is him. Pastor, siapa yang hilang? Bahkan kalau saudara hari ini menyaksikan somehow, somewhere, saudara melihat ini.
Dia sedang mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Wherever you are, this is Christmas. This is December. Ada nggak di sini orang yang nggak tahu malu, saudara, yang datang ke pesta ulang tahun temennya tapi minta kado? Pastor kok jahat? Biarin. Ada nggak di sini yang datang ke pesta pernikahan temennya, ulang tahun temennya, tapi minta kado, Pak? Hah? Yakin? Kenapa banyak orang Kristen melakukan ya? Natal tuh yang ulang tahun siapa Bapak Ibu? Nah loh, mulai mikir nih. Natal yang ulang tahun siapa? Berapa banyak orang Kristen di momen Natal? Berani-beraninya loh gak bawa kado. Masih minta kado lagi. Tuhan, ini Natal. Aku minta kado Natal. Ayo, siapa yang ngelakuin seperti itu? Gak usah angkat tangan, saudaraku. Berapa banyak orang Kristen tanpa kita sadari? Sadarkah saudara, Natal itself, Tuhanmu ngasih kado buat engkau loh. That is the biggest kado terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. And now you are coming to him, asking him for another kado. Boleh gak sih Natal tahun ini kita yang bawa kado dong buat dia. Tidak pernah ada kado yang lebih indah ketika kau bawa orang-orang yang terhilang datang kembali kepada Tuhanmu. Tanggal 24, 25 nanti kita rayain Natal ya. This is the best moment ever. Para pelayan Tuhan, halo. Cari yuk teman-teman pelayan Tuhan yang sempat udah terhilang. Boleh enggak? Karena sometimes saudaraku, things happen dalam kehidupan. Dia enggak ke gereja mungkin bukan karena benci gereja. Tapi dia sendiri sedang bergumul. Dalam pergumulannya itu dia merasa kayak sudah enggak punya kekuatan lagi to come to church. Teman-teman yang lain boleh enggak? Cari yuk di sekelilingmu ada enggak tuh? Orang-orang yang sedang terhilang dan butuh dipulihkan kembali. Bawa buat kado. Kado buat Yesus. Ajak suamimu, ajak keluargamu. Natal sekian tahun yang lalu ketika saya melayani di Jogja, saudaraku. Saya didatangin seorang ibu, dia bilang, Pastor, ini Natal pertama saya. Awalnya saya nggak ngeh, saya bingung. Saya tuh kayak hilang gitu loh, saudara. Gimana sih kayak, Natal pertama? Loh kamu selama ini kemana? Kan gitu. Saya tuh kayak nggak ngeh. Dia bilang, ini Natal pertama setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, Pastor. Saya kaget, saudaraku. Ternyata tadinya bukan Kristen. Saya tuh sempat kaget, terus saya tuh ngomong. Kalau tahun ini kamu yang datang, tahun depan suami dan keluargamu ya ikut bersama-sama. The next year, saya datang ke Jogja, saudaraku. Saya ditemukan sama suami dan anaknya. Boleh gak sih Natal ini sama-sama yuk bawa kado buat Yesus. Tapi yang kedua saudaraku, kadang yang terhilang itu bukan harta. Mungkin bukan emas perak,
mungkin bukan benda. But maybe something is missing in you. Saya nggak tahu ada nggak di sini ya saudaraku, yang tadinya every time you go to church, you just get something gitu. Dengar firman tuh kayak so excited gitu. Saudara nggak sabar untuk nunggu apa nih next week remanya. Dapat apa lagi? Tapi kalau nggak hati-hati, that is human loh. Maybe you are missing your fire. Maybe you are missing your passion. Apimu, semangatmu nggak lagi sama. Tapi lihat ini saudaraku, dia sedang mengerjakan itu di dalam kehidupanmu. Yuk kita buka Kejadian 3 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Karena ini yang dicari Tuhan gitu. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Pertanyaan saya saudaraku, ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Do you think menurut saudara Tuhan gak tahu lokasi mereka sembunyi? Hah? Dia Tuhan yang maha tahu loh. Masa Adam Hawa sembunyi di mana Tuhan gak tahu? Kalau Tuhan tahu, muncul pertanyaan berikutnya dong. Terus kenapa dia tanya, "Di manakah engkau?" Ini nih pertanyaan yang apa ya saudaraku, kalau buat saya so sad loh. Ini saya baca ini aja sedih saudaraku. Ada orang-orang di sini yang Tuhan cari loh, Tuhan ngomong loh, "Where are you?" Not because he doesn't know where you are. Where are you? Where are you berbicara tentang Tuhan itu apa ya saudaraku, dia itu mengulang kembali memori indahnya ketika berjalan bersama dengan Adam dan Hawa di taman yang sejuk itu. Dan dia ngobrol, dia duduk, dia cerita. Kata "where are you" bukan berarti Tuhan gak tahu keberadaanmu saat ini. But because karena dia tahu he is looking for you. Kata "where are you" itu karena dia cari ada something is missing in you. It was there before but now no more. What is it? Kehausan yang besar, kerinduan yang tadinya menggebu-gebu untuk engkau mencari Tuhan, untuk engkau dapat rema. I don't know, what is it? What is it missing in you? Ada sebagian dari saudara mungkin saudaraku, tadinya engkau orang yang optimis, engkau orang yang ceria, engkau orang yang easy going, temanmu banyak. Sampai engkau dikhianati dan itu membuat engkau tidak lagi bisa mempercayai orang dengan mudah. Setiap kali ketemu orang yang ada curiga, pahit hidupmu. Engkau menutup diri, engkau tidak terlalu lagi mau banyak bergaul. Where are you? Itu yang dia cari dari Musa, saudara. Saya bawa ya, saudara buka ya. Kita lihat ya. Keluaran pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11 saudaraku. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Petah lidah itu apa saudara? Petah lidah itu well spoken. Well spoken itu orang yang somehow, kalau saudara pernah gak sih ketemu orang kalau ngomong enak aja didengar gitu? Kayak ngalir gitu.
Ngomongannya itu logikanya mudah ditangkap. Terus cara ngomongnya, pembawaannya enak. Saudara kayak masuk di dalam percakapan. Dan isi buat saudara untuk mengiyakan gitu. Itu petah lidah. Musa itu ngomong, aku enggak petah lidah. Orang kayak aku kayak gini, gimana aku bisa dipakai? Orang bangsaku aja enggak denger aku kok. Apalagi bangsa Israel, apalagi Firaun. Tapi kenapa Tuhan tetap mau pakai Musa, saudara? Enggak banyak orang tahu, saya bawa ya, saya tarik ya. Who is Moses? Yuk kita lihat ayat berikutnya yuk. Kisah Rasul 7 ayat 22. Siapa Musa? Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kebayang enggak saudaraku? He is that kind of person. Dia ini orang yang dididik sedemikian rupa di zamannya. Dia menerima best of the best education yang tersedia. Alkitab sampai mencatat, ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. In the matter, in the meaning saudaraku. Musa tuh orang yang pinter ngomong. Dia dilatih berbicara. Dia the Prince of Egypt. Dia pangeran Mesir. Enggak ada ceritanya, enggak bisa ngomong. Hebatnya Tuhan ya saudara. Dia tahu kemampuan Musa. Dia tahu isi hatinya Musa. Dia tahu yang terjadi dalam kehidupan Musa. Dan bolehkah saya memberikan kepada saudara kabar baik. Dia tidak menyerah terhadap Musa. Kalau Musa dia nggak menyerah. Hari ini saya katakan dia belum menyerah atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Dia tidak menyerah. Apa yang orang hanya melihat di luarmu, apa yang orang hanya nilai dari penampilanmu, dia tahu yang paling dalam. He is searching for it and he is not giving up. Musa boleh ngomong sama Tuhannya, Tuhan orang kayak aku gak bisa dipakai, aku ini gagap, aku ini gak bisa ngomong. He knows you well. Dia tahu siapa engkau. Manusia boleh salah sangka, manusia boleh salah menilai. Bahkan engkau gak bisa menceritakan apa yang paling dalam dari hatimu. Karena untuk menceritakan itu artinya engkau harus menguak kisah yang paling menyakiti engkau. But he knows you. He is still in the business. Dia masih Tuhan yang memulihkan. He is working on it. Pastor, then what should I do? Apa masih bisa orang kayak saya ini dipulihkan, Pastor? What should I do? Engkau tadinya orang yang sangat tajam di dunia bisnis. Apa penciumanmu itu engkau tahulah kesempatan-kesempatan yang terbaik untuk masuk. Tapi one way or another diizinkan Tuhan engkau jatuh karena engkau terlalu ambisius. Engkau ngejar tanpa engkau tanya, minta petunjuknya Tuhan. Kadang kayak diizinkan aja Tuhan terjadi. Tapi kalau enggak hati-hati, trauma seperti itu brings you kayak jadi takut gitu. Engkau enggak berani ngelangkah lagi karena takut lagi gagal lagi. Saya tuh truly loh saudaraku, firman ini ya di bulan Desember ini ya buat saya ya. He is doing restoration. Satu demi satu ya, Tuhan pulihkan. Bolehkah saya juga mengatakan ini? Kelompok sel dipulihkan Tuhan kembali. Keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan kembali.
Ada bisnis-bisnis yang Tuhan pulihkan. Departemen-departemen yang ada di gereja ini dipulihkan kembali. Satu demi satu bagian yang secara manusia not even kita bahkan melihat ataupun terpikirkan. He is doing his work. Pastor, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Not much. Jangan pakai caramu sendiri yuk. Pakai caranya Tuhan yuk. Karena kalau kita pakai cara kita sendiri, saudaraku. Satu kali ada sebuah cerita, saudaraku, dari sebuah lukisan yang sangat terkenal. Namanya Ecce Homo, saudara. Saudara mungkin bingung apa lukisan Ecce Homo. Ecce Homo itu diambil, saudaraku, dari Yohanes 19 ayat 5. Waktu Pilatus mengatakan, lihatlah orang itu. Lukisan awalnya itu seperti ini, saudara. Tapi waktu berjalan, lukisan itu tuh ngalami kayak semacam degradasi, penurunan, dan kerusakan, saudara. Sampai akhirnya lukisan jadi seperti ini nih, saudaraku. Lalu muncullah seorang wanita, seorang nenek saudaraku yang punya kerinduan untuk memulihkan lukisan ini saudara. Masalahnya nenek ini bukan seorang ahli. Setelah dipulihkan, ini neneknya namanya Cecilia Gimenez. Niatannya baik. Lah lukisannya rusak mau diperbaikin. Tapi dia nenek-nenek yang tidak punya keahlian saudaraku. Diperbaikin lah, boleh dikembalikan lagi. Jadinya lukisannya kayak gini. Ya kalau mau dilihat dari segi seni ya bisa juga sih saudara. Tapi akhirnya karena dia gak punya keahlian, lukisannya jadi begini saudaraku. Instead of alih-alih dipulihkan, lukisan ini menjadi tertawaan banyak orang. Kalau zaman sekarang viral, saudara. Saudara kebayang dong wajahnya. Wajah Tuhan Yesusnya jadi begini. Boleh gak sih saya katakan saudaraku? Manusia boleh mereka-rekakan, manusia boleh mengusahakan. Tapi kadang kita berusaha memperbaiki yang ada tambah parah. Yang ada, mungkin sebagian dari saudara akan ngomong sama saya, kayaknya better gak diperbaiki deh. At least masih kelihatan wajah Yesusnya gitu. Tapi yang hebat dari Tuhan ya saudaraku. Sekalipun keterbatasan manusia, kalau engkau bawa kepada sang penjunan, saya buka dulu ayatnya ya. Nanti balik ke lukisan ini lagi ya, multimedia. Yuk kita buka ayatnya di Yeremia 18 ayat 3-6. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, saya berdoa firman ini untuk engkau. Masakkah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, sebut namamu masing-masing saudaraku. Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Manusia saudaraku, boleh mereka-rekakannya balik lagi yuk ke lukisan tadi, sampai akhirnya lukisan bagus-bagus justru jadi bahan tertawaan banyak orang. Tapi hebatnya Tuhan, gara-gara ini lukisan saudaraku menjadi buah bibir, ditertawakan. Banyak orang dari berbagai negara datang hanya pengen lihat seperti apa lukisan yang ditertawakan itu.
Akhirnya yang tadinya kota kecil, sepi, tidak menarik saudaraku. Jadi rame, ekonominya hidup gara-gara lukisan ini. Isn't God amazing? Bukankah Tuhanmu dahsyat? Apa yang secara manusia dianggap tidak baik, kalau engkau bawa itu ke Tuhan, lari ke Tuhan, rendahkan dirimu, minta pertolongan Tuhan. Dia sanggup mereka-rekakannya untuk kebaikan. Hari ini saya baru bagikan satu poin ini ya, Bapak Ibu ya. Karena buat saudara yang sudah terbiasa di keluarga Allah, saudara tahu firman ini adalah satu seri. Nanti minggu depan kita lanjut berikutnya ya. I believe, saya percaya ini jadi momen yang luar biasa. Desember jadi bulan restorasi.